Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman. Masih dalam rangkaian kemenangan tim nasional kita di FIFA Matchday kali ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kita baru saja berhasil menghantam tim yang secara peringkat cukup tinggi sebenarnya, yaitu Oman. Mereka berperingkat 79, sementara kita 122 sebelum pertandingan. 3 gol diciptakan oleh tandukan dari Hapner, ini sekaligus menjadi gol debut buat dia. Lalu oleh Romney yang memanfaatkan kesalahan antisipasi pemain belakang dari Oman. Dan ditutup gol dari Ragnar Oratmangun, mantan pemain Dender FC ya. Nah tentunya ini semua disambut dengan sukacita oleh fans ya, walaupun yang hadir di Gelora Bung Karno nggak terlalu banyak, sekitar 23.000. Memang ada penurunan, tapi tentunya kita semua dukung, baik yang dari televisi, yang di mana-mana ya, semua baik yang juga nonton bareng dan juga yang melihat live reaction. Kita senang progres ini ada. 2 kemenangan di bawah John Herdman. Pertama memang lawan tim lemah ya, St. Kitts and Nevis, tapi kali ini kita melawan tim yang 43 strip di atas kita. Dan tentunya nanti kita juga akan menyambut pertandingan berikutnya, tanggal 9 itu di tempat yang sama di GBK, lawan Mozambik, peringkat 101. Nah, apa implikasinya kemenangan Indonesia dari Oman? Tentu yang pertama kita happy, ya kita bisa akan menjalani akhir pekan ini dengan happy. Kemenangan yang sangat memang jangan sampai terlalu euforia, tapi paling nggak kemenangan ini membuat kita melihat ada secercah harapan. Mainnya juga bagus. Walaupun Oman memang nggak mau bermain ya, hanya bertahan, tapi kita bisa sabar. Ini juga sangat positif. Kemudian klinikalnya juga ada, dan tentunya ini meningkatkan kepercayaan diri bagi Oli Romney dan kawan-kawan dalam rangka persiapan untuk Piala Asia yang agak jauh sedikit ya, Januari Februari 2027, dan yang paling dekat itu AFF. AFF ini mungkin nanti jatahnya Rizky Ridho, jatahnya Donitri, jatahnya Sadir Ramdhani, jatahnya Nadeo dan lain-lain. Jadi pemain yang bermain di Super League dan di kawasan Asia Tenggara seperti mungkin Sandy Walsh ya. Nah, selain impactnya adalah kita happy, percaya diri pemain naik. Mudah-mudahan juga ada yang mau penonton naik bisa hadir. Gua kemarin nggak bisa hadir karena ada siaran di Nusantara TV. Peringkat. Nah, peringkat ini sejauh ini dengan kemenangan yang diraih dari tim yang cukup jauh ini juga membuat akhirnya kita sejauh ini detik ini ya live itu kita naik 4 peringkat. Jadi dari 122 sekarang 118. Ini live kayak live score, ini live peringkat ya. Dan kalau gue lihat dari berbagai sumber yang di Go Sadur ini, kita dapat tambahan 6,56 poin. Jadi totalnya itu kita mengumpulkan 1.151,45 poin. Jadi naik 4 strip, ini luar biasa. Jadi semakin dekat dengan 100 besar. Kita pernah menggapai itu tapi sudah cukup lama sekali, kalau nggak salah berapa belas tahun yang lalu. Jadi ini cukup positif juga. Nanti tentunya pelan-pelan kita bisa mencapai ke sana, dan ini banyak implikasinya juga. Contohnya juga untuk para pemain, terutama yang nanti main di diaspora, ini kan juga biasanya ada beberapa negara yang punya persyaratan, misalnya harus masuk 100 besar FIFA lah, segala macam, dan juga tentunya dalam mencari lawan akan lebih mudah ya teman-teman semua. Nah, di pertandingan kedua ini memang menjadi dilematis buat John Herdman, seperti yang mungkin sudah buat kalian yang rajin atau rutin mengikuti channel gue sering membahas juga ada target jangka pendek yang cukup penting AFF ya. Walaupun ini sering menjadi perdebatan, ada yang bilang nggak penting, ada yang bilang penting, selalu seperti itu. Tapi dalam hati kecil kita, pasti kita ingin juara. Pasti kita ingin juara. Itu nggak bisa dinafikan ya. Walaupun kadang-kadang kita suka terdistorsi dengan prioritas yang lain. Seperti 2024 saat itu di bawah Sintayong, kita juga terdistorsi dengan laga round 3. Saat itu kita menjelang atau ingin menyambut Australia. Jadi ada yang pikir udahlah lupakan saja. Ada yang bilang penting juga nih untuk mendongkrak moral. Yang pasti faktanya tidak bisa dibohongin, ini menjadi kryptonite buat kita, buat tim nasional kita. Sudah 30 tahun kita nggak pernah juara, 6 kali masuk final tapi kita selalu gagal. Jadi kita adalah tim yang paling banyak masuk final dan gagal. Kalau paling banyak masuk final itu setahu gue Thailand, karena dia juaranya berapa kali, pokoknya intinya mereka paling banyak masuk final, dan tapi dia banyak juara berapa kali. Kalau kita masuk final tapi
selalu kalah. Nah ini kan akan menjadi seperti apa? Nah ini menarik untuk kita nanti. Gue nggak sabar juga untuk melihat bagaimana nanti komposisi pemain yang ditampilkan oleh John Hartman di laga nanti menghadapi Mozambik. Ya, apakah dia akan tetap menampilkan komposisi pemain terbaik? Ya, Verdong juga kemarin baru sebentar main karena memang dia baru terbang bolak-balik dari Eropa. Atau mungkin dia akan memainkan 70-30. Ya, 70 pemain inti, nanti mungkin Donitri starter di kiri. Iya mungkin kalau Beckham kemarin udah starter ya. Mungkin Yakob Sayuri kita nggak tahu ya. Ada beberapa pemain yang akan diproyeksikan ke AFF ini akan ditampilkan sejak awal, kita nggak tahu. Yang pasti alangkah indahnya. Gue yakin juga kalian sepakat kalau kita bisa menang melawan Mozambik, tapi di saat yang sama juga bisa memberikan kesempatan bagi para pemain yang 1,5 bulan lagi nanti akan menjadi tulang punggung tim nasional kita di Piala AFF yang tentunya nanti kita juga akan segrup dengan Singapura salah satunya, dan juga antara Brunei dan Timor Leste kita belum tahu, dan kita juga tentu berharap bisa meraih sesuatu di turnamen tersebut. Nah teman-teman, kita sudah lihat bagaimana permainan yang meyakinkan dari pasukan Garuda di pertandingan menghadapi Oman, dan kita berharap bisa menduplikasinya bahkan lebih baik lagi saat nanti menghadapi Mozambik di pertandingan tanggal 9 nanti. Teman-teman semua terima kasih. Ini aja sedikit side ya, atau tambahan asupan vitamin juga. Kalian pasti kalau lagi menang selalu pengen nonton konten-konten, nonton berita soal tim nasional semuanya juga. Nah ini gue sajikan ke kalian. Jadi jaraknya dengan video gue sebelumnya nggak terlalu jauh, jadi sekitar mungkin 6-7 jam, dan ini juga sekaligus menemani akhir pekan kalian di hari Sabtu ini. Jadi kalau kalian nonton pagi tentunya selamat leha-leha atau apapun aktivitas kalian, dan kalau kalian nonton siang mungkin lagi makan siang juga selamat makan siang. Teman-teman semua terima kasih, dan seperti biasa gue berharap dimanapun kalian berada saat ini dalam keadaan sehat apapun aktivitas kalian. Kita ketemu lagi nanti di video-video gue selanjutnya, dan adios.